Shalom adik-adik, puji nama Tuhan kita dapat berjumpa lagi. Walaupun hanya melalui siaran online, tapi kita yakin dan percaya Tuhan tetap beserta kita dimanapun kita berada. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama memuji besarkan nama Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita bersama-sama fokus memuji besarkan nama Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan berdoa dan Kakak Ogi yang akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Oke adik-adik, mari kita berdoa, satukan hati kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Engkau sertai Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
lagi untuk bersorak-sorak menaikkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap tepuk tangan kami Tuhan, Kau mengurapi setiap puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan dan membawa sukacita bagi kami Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan akan bersama-sama memuji besarkan nama Tuhan meskipun melalui online Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kau hadir di setiap dalam kehidupan kami Bapa. Kami akan memuji besarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji nama Tuhan adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji besarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita hari ini, Kurasa Bahagia. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bersama-sama kita gandengkan tangan kita dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, kita angkat satu pujian kita lagi, yaitu Mendidih di Hatiku.
mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susah-susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi ya. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susah-susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu kita bersama dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari ini Bapa di surga. Kami sedang menuju dalam nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bagaimana keadaan adik-adik selama masa pandemi ini? Kalau mungkin kita dapat merasa jenuh dan kita terkadang merasa bosan kalau hanya di rumah, tapi kita percaya melalui pandemi ini kita harus yakin dan percaya bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Nah adik-adik, kita akan melihat beberapa tokoh Alkitab di mana Allah menyatakan kuasanya, bahkan mereka dapat lebih daripada pemenang. Nah kita dapat melihat dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Kita melihat Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Dan sebentar kita akan juga membaca melihat dari dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Dan yang terakhir adalah kita dapat melihat dari Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Yang pertama kita akan melihat dari Kejadian 7 ayat kita akan melihat dari Kejadian 7 ayat yang ke-1 sampai yang ke-24. Kakak akan membacanya. Airba, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Jadi adik-adik di sini Tuhan menyuruh Nuh karena Tuhan melihat Nuh bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa hidupnya ini Nuh hidup yang benar dan tidak bercacat celah seperti orang-orang yang hidup seperti itu. Nah selanjutnya juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Oke, di sini Tuhan menyuruh Nuh untuk mengambil hewan-hewan dan ternak-ternak yang saat itu. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap langit.
dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Kakak mempunyai gambar bagaimana pada saat itu terjadi. Nah, mungkin Bahtera Nuh yang membuat itu gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar mungkin sedikit gambaran dari Bahtera Nuh. Nah, di sini kita juga akan melihat bahwa bagaimana air bah itu pada saat itu. Nah, ini adik-adik. Nah, jadi di bawah sini itu sekilas yang kakak ketahui bahwa di sini adalah itu daratan. Nah, ini adalah ini adalah. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa di sini adalah ya ini adalah Bahtera Nuh. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Bahtera Nuh ini adalah satu-satunya bahtera yang Tuhan inilah yang Tuhan suruh membuat bahkan ini ketika hujan lebat bahkan bahtera ini yang akan terapung-apung sendiri. Nah, disinilah keluarga Nuh berada. Oke, kita lanjut. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Nah, pada hari itu juga masuklah semua keluarga Nuh, bahkan istrinya Nuh, anak-anaknya Nuh, istrinya, anak-anaknya Nuh, masuk semuanya ke dalam bahtera itu. Mereka itu dari segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap dan segala yang hidup dan bernyawa. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga mengapung dan tinggi dari bumi. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini Tuhan mengangkat bahtera Nuh itu tinggi dari bumi. Kita melihat bahwa ini adalah satu-satunya bahtera yang Tuhan izinkan, yang Tuhan suruh untuk membuat. Nah, selanjutnya 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga mengapung tinggi dari bumi. Nah, 40 hari teman-teman. Nah, ini terjadi selama 40 hari. Jadi semua binatang-binatang yang Tuhan suruhkan itu untuk Nuh masukkan ke dalam bahtera ini, Nuh masukkan ke dalam bahtera ini sehingga semuanya berada di dalam satu bahtera ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Nah, kita bisa melihat bahwa bahtera ini terapung-apung di muka air. Nah, dia tidak tenggelam, dia tidak setengah tenggelam, tapi dia terapung-apung di atas air. Bahkan ini adalah kalau kita bisa melihat bahwa bahtera ini mungkin cukup berat, tapi Tuhan itulah luar biasanya Tuhan dalam kehidupannya Nuh. Nah, selanjutnya sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung dan ternak, binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Jadi semua yang ada di bumi saat itu yang tidak masuk di dalam bahtera Nuh itu semuanya mati binasa dan semuanya itu nafasnya sudah tidak ada karena mereka ditutupi oleh air bah itu. Matilah segala yang ada yang bernafas, matilah segala yang ada nafas hidup di dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Jadi air ini berkuasa selama 150 hari lamanya. Nah, mungkin seperti ini. Pada waktu hujan lebatnya datang, ini adalah gambar bahtera ini.
Nah, selanjutnya teman-teman, kita melihat bahwa sungguh luar biasa penyertanya Tuhan di dalam kehidupannya Nuh. Bagaimana Nuh diangkat menjadi umat-umat yang pemenang, bahkan bagaimana Nuh dipilih oleh Tuhan untuk membangun Bahtera. Bahkan pada saat itu kita dapat melihat bahwa manusia saat itu adalah banyak melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi kita bisa melihat bahwa Nuh adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Selanjutnya kita melihat dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Menyeberangi Laut Berau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi aku sungguh akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda." Nah teman-teman, selanjutnya kita dapat melihat bahwa bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Musa, teman-teman. Nah, kita bisa melihat bahwa ini adalah Musa. Ini mungkin sekilas gambarnya seperti gambar Musa, teman-teman. Nah, waktu itu berfirman Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Dan Tuhan di sini bertanya kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Dan di sini Tuhan menyuruh orang Israel untuk berangkat, teman-teman. Nah, di sini Tuhan juga menyuruh Musa, karena di situ adalah laut berau. Nah, di situ Tuhan menyuruh Musa bahwa belalah laut itu, angkatlah tongkatmu, kan? Kita melihat bahwa ayat yang ke-16, "Dan kau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut tempat yang kering." Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sungguh luar biasanya Tuhan. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya, bahkan mengulurkan tangannya. Nah, setelah itu laut itu akan terbelah. Dan di situ orang Israel akan berjalan. Nah, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Nah, teman-teman, di sini juga kita melihat bahwa kasih Tuhan kepada orang-orang Israel itu sangat besar. Nah, di mana Tuhan itu menyertakan bahwa malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, nah ternyata malaikat Allah itu berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat, ini adalah tiang awan. Ini adalah tiang awan. Ini adalah malaikat Tuhan. Malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Nah, ini tiang awan, teman-teman. Nah, tiang awan ini, teman-teman, Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui tiang awan ini. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa Tuhan itu menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan dua tiang. Pada siang hari Tuhan menuntun bangsa Israel itu dengan tiang awan, dan pada malam hari dengan tiang api. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguap air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu.
Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, kakak punya gambar. Nah, mungkin seperti ini teman-teman gambarnya. Jadi di sini adalah ini lautnya ini terbelah. Pada saat Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya, di sini airnya terbelah teman-teman. Nah, di sini Musa bisa berjalan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Tuhan ini mengangkat ini airnya supaya ini bisa terbelah, supaya bangsa Israel bisa lewat teman-teman. Nah, selanjutnya orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada mereka, kepada tentara orang Mesir, lalu dikacungkannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda kereta berjalan miring maju dengan beratnya, sehingga orang Mesir itu berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa orang Mesir pun percaya bahwa kita bisa melihat bahwa pada ayat yang ke-4, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda kereta berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir itu berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Nah, di sini teman-teman, akhirnya Tuhan menyatakan perkataannya bahwa Tuhan mau melihat bahwa orang Mesir mengaku bahwa orang Israel dituntun oleh Tuhan. Nah, di sini di ayat yang ke-25 kita bisa melihat bahwa di sini orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi di sini orang Israel akhirnya mengakui bahwa ternyata Tuhan yang menuntun mereka. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Nah, di sini Tuhan berkata bahwa berbaliklah, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air laut itu ke tempatnya. Jadi air laut itu kembali menutupi kembali tanah yang tadinya kering ini, tanah yang tadinya terbelah ini, tanah yang tadinya ditempati oleh orang Israel untuk berjalan, dan ini kembali airnya itu kembali tertutup teman-teman. Jadi di situ kita mungkin pemikiran kita bahwa orang Mesir itu tertutupi oleh air itu kembali. Nah, ayat yang ke-29, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, mereka ini berjalan di tengah-tengahnya. Nah, air ini sebagai tembok bagi mereka, teman-teman. Nah, ini mereka berjalan di tengah-tengah ini. Nah, ini sebagai tembok ini dari mereka. Jadi mereka tidak ada satupun yang basah, teman-teman. Nah, ayat yang ke-30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi di sini teman-teman, orang Israel, sewaktu orang Israel dituntun oleh Musa untuk keluar dari tanah Mesir itu, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Nah, di sini orang Mesir akhirnya mengakui bahwa betapa besarnya perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada orang Israel itu, dan mereka percaya kepada Tuhan, kepada Musa hambanya itu. Jadi orang Mesir ini akhirnya mengakui dan percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba Tuhan itu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita sudah melihat dua tokoh, di mana Nuh yang
dipilih oleh Tuhan, dan yang kedua adalah kita sedang melihat bahwa bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Musa untuk membelah laut Teberau. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melihat lagi yang terakhir, yaitu yang terambil dari Lukas 8 ayat 22 sampai yang ke-25. Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai 25. Ulangi, Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada di dalam bahaya. Nah, di sini kita dapat melihat lagi teman-teman, bagaimana perahu itu, bagaimana Tuhan menyuruh murid-muridnya bahwa kita bertolak ke seberang danau. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Jadi di sini teman-teman, Tuhan Yesus tertidur di atas perahu. Nah, kakak masih punya gambar. Gambarnya itu nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Sekonyong-konyongnya turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa air ini, bahwa di sini adalah perahunya Tuhan Yesus. Nah, di sini air ini yang masuk ke dalam perahunya Tuhan Yesus. Tapi di sini Tuhan Yesusnya sedang tidur, teman-teman. Oke. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Dia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu membangunkan Tuhan Yesus seperti ini. Kita bisa melihat gambarnya di sini adalah Tuhan Yesus yang tertidur. Jadi murid-muridnya datang, terus bangun Tuhan Yesus. Dia seperti ketakutan ya. Siapa yang tidak ketakutan sih berada di tengah-tengah danau, terus anginnya itu kencang sekali. Nah, di sini Tuhan Yesus sedang tertidur, teman-teman. Nah, mereka berkata, "Guru-guru, kita binasa." Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus bilang begini, "Guru-guru, kita binasa." Mereka sangat takut, teman-teman. Nah, ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Nah, kita bisa melihat. Nah, di sini, ini gambarnya. Ini gambar Tuhan Yesus. Nah, ini murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus hanya menghardik angin itu, angin dan air itu, menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Jadi setelah Tuhan Yesus menghardik danau ini, angin dan air ini, akhirnya pun danaunya pun menjadi teduh. Nah, seperti ini mungkin gambarnya yang lebih dekat lagi. Di sini gambarnya Tuhan Yesus menghardik air-air ini supaya menjadi teduh. Selanjutnya, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat, yang terakhir ini kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan meredakan angin dan air itu, dan kita bisa melihat bahwa kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan saja bisa menghardik itu, tapi kita yakin dan percaya bersama Tuhan kita mampu melewati masa-masa yang seperti sekarang ini, teman-teman. Nah, di sini Tuhan memberikan Tuhan pasti kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kita kuasa untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah,
apapun yang terjadi saat ini, kita sama-sama berharap, bahkan kita sama-sama yakin dan percaya bahwa melalui situasi seperti ini kita mampu untuk menjadi lebih daripada pemenang. Nah, selanjutnya ada ayat hafalan ternyata teman-teman. Nah, kita bisa ayat hafalan kita terambil dari Roma 8 ayat yang ke-37 teman-teman. Roma 8 ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, di sini ayat hafalan ini kakak berharap teman-teman bisa menghafalkan ayat ini karena sesuai dengan cerita kita pada minggu hari ini, yaitu tentang lebih daripada pemenang. Nah, mungkin ayat ini tidak hanya dihafalkan, tetapi ayat ini dapat kita terapkan dalam kehidupannya kita sehari-hari, dan kita sama-sama belajar lebih sungguh-sungguh seperti Nabi Nuh, seperti Nuh, dan seperti Musa yang percaya kepada Tuhan, bahkan seperti yang Tuhan Yesus meredakan angin yang ada di danau, dan kita mungkin bisa sama-sama percaya teman-teman, bahkan kita boleh semakin yakin kepada Tuhan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Nuh saja, bahkan Musa, bahkan Tuhan sendiri dapat menuntun mereka. Masa kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan tidak bisa, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa kita bisa teman-teman. Oke, sekian dari cerita kakak pada hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih kami sudah menyampaikan firman-Mu. Bahkan Tuhan, kami mau Tuhan untuk lebih daripada pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan supaya kami mampu Tuhan menghadapi situasi seperti ini Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan dapat tertanam dalam hati anak-anak yang mendengarkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan hamba Tuhan, setiap perkataan yang hamba perkatakan yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan. Aku ampuni Bapa di surga, dan biarlah Tuhan setiap perkataan hamba Tuhan yang berasal daripada Bapa itu dapat tertanam di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Nah, puji nama Tuhan adik-adik, kita telah selesai mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan kita sudah berada di akhir ibadah ini, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan pujian kita. Terima kasih Yesus.